Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean terbaru mengenai pemain keturunan. Ya, kita sudah mendapatkan kabar gembira bahwa sosok Mesilger dan juga Eliano ini akan disumpah di Den Haag ya di Belanda. Hal ini pun diutarakan langsung oleh salah satu ketua ya Kemenkumham ya cabang DKI. Dia mengatakan bahwa akan mengirimkan perwakilannya ke Den Haag ya, kota Den Haag langsung dan akan disumpah di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. Ini menjadi sinyal positif karena Oktober saya optimis ya kita akan diperkuat oleh dua pemain. Tetapi bagaimana dengan pemain lain? Nah, ini ada satu sosok yang mungkin kemarin sudah tahu beritanya bahwa dia kemungkinan besar positif membela timnas Indonesia. Ya, dia adalah sosok Jairo Duals ya. Dan ini pun saya melihat ya dengan cara dan juga bagaimana aturan-aturan yang ternyata itu bisa disingkat, kemudian bisa dipermudah, ini bisa membuat para pemain timnas Indonesia lainnya mengikuti jejak Mes Hilgar. Ya, Jairo Redwas menurut saya kemungkinan besarnya memiliki kemiripan dalam prosesnya, ini saya sangat yakin sekali. Oke, saya akan membahas tuntas mengenai sosok Jairo Redwas ini ya. Kemungkinan dirinya kapan akan diproses naturalisasi akan saya bahas di sini. Sebelum saya lanjut bagi kalian yang punya masalah di badan ya, bau badan ataupun kalian mungkin kurang pede ketika dekat dengan teman, kemudian dengan cewek dan sebagainya ya, ataupun kalian ingin menambah aura positif kalian, ini saya sangat rekomendasikan ya. Ini ada dua parfum premium ya. Ini ada varian baru teman-teman. Yang ini ada varian baru. Ini yang baru saja ya kami rilis. Ini wanginya sangat luar biasa ya. Tahan 10 hingga 20 jam, non alkohol tanpa campuran. Ini 100% bibit murni jadi bisa juga untuk ibadah. Ini saya sangat rekomendasikan ya, mumpung harganya juga lagi promo. Fresh, tidak keras dan juga bagus. Untuk link pembelian itu ada di deskripsi video. Silahkan langsung saja kalian cek. Oke, kita langsung saja lanjut ke Jairo Ridwals. Kalau kalian scroll lebih ke belakang lagi ya, bagaimana Jairo ini sebenarnya untuk datang ke Indonesia ini banyak yang sudah mengabarkan bahwa dia untuk musim terakhirnya di Crystal Palace, kemudian dia tidak ada lagi jadwal dia akan ke Indonesia. Nyatanya tidak, karena dia langsung terbentur dengan agenda bagaimana dirinya harus pindah dari Crystal Palace ke Royal Antwerp. Dan saat itu pun banyak berkas, kemudian juga keperluan yang harus diurus sehingga dirinya juga tidak bisa segera datang ke Indonesia. Nah, ini juga menjadi kendala ya, menjadi kendala dan juga menjadi hambatan. Ya, menurut saya ini memang kita tidak bisa ya melihat sisi-sisi yang mungkin kita tidak tahu, tetapi kita cepat menyimpulkan. Kalau dia tidak datang berarti dia tidak mau Bang untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Simple saja Bang seperti itu. Nah, banyak sekali yang beranggapan seperti itu. Tetapi kalau dilihat ya seperti sosok Messi Lugil kemarin, dia pun juga tidak bisa mengikuti sidang DPR ya karena memang pada saat itu juga dia melakukan pemusatan latihan untuk menghadapi Henry Finn ya dan secara jelas dia juga menjadi pemain inti di UTNT ya. Begitupun dengan Jairo Ridwals apalagi saat ini ya bukan di Crystal Palace di Royal Antwerp ya. Dia pun saat ini juga sebagai pemain inti. Jadi di tengah-tengah kompetisi yang sedang berjalan ini juga sangat sulit bagi para pemain untuk mendapatkan izin klub untuk datang ke Indonesia ya. Tetapi saya sangat yakin PSSI sedang fokus dua pemain ini, Eliando dan juga Mes. Setelah selesai ini, perburuan akan kembali dilanjutkan. Ya, entah itu bulan 9, entah itu bulan 10, 11 atau 12, saya sangat yakin sekali ada gebrakan lagi yang akan dilakukan oleh PSSI ya. Entah itu Jairo, entah itu Mauro Silsra ya. Yang jelas kemungkinan besar dua pemain itu yang sudah semakin kuat ya. Siapa yang akan diurus duluan ya menurut saya ini tergantung bagaimana kemauan yang dimau oleh Sintayong. Tetapi saya sangat yakin ya bisa saja kedua pemain ini akan dibarengkan juga nantinya. Kemudian banyak yang bertanya Bang untuk Mauro Zilstra ini kan dia fokusnya itu di tim U21 Volendam ya. Dan kemudian untuk di timnas senior, Sintayong ini lebih membutuhkan seperti oleh Romeni. Bagaimana? Nah, ini banyak yang bertanya seperti itu. Sebenarnya prospeknya ini jangka panjang teman ya. Saya harap kalian harus paham nih seperti ini. Kalau memang Mauro ini hanya untuk targetnya jangka pendek ya, kita mungkin ya dari visi misi PSSI dan juga roadmap PSSI, kita tidak akan mengenal namanya sosok Jens Raven.
Ya, dia bisa membela timnas Indonesia karena memang ini target Sintayong untuk jangka panjang. Begitupun dengan Zylstra, teman-teman. Jadi jangan salah kaprah ya. Bukan berarti ketika dia sudah menjadi bagian timnas Indonesia, dia akan langsung diangkut ke tim senior. Itu belum pasti. Kalau pasti ya menurut saya Sintayong lebih mudah ya memanggil Jens Raven apalagi di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya dan bermain bersama Australia kemudian juga Arab Saudi ya mungkin daripada memanggil ya dalam tanda kutip ya pemain-pemain yang underperform ya Sananta Hoki ya mungkin Jens Raven pun juga diperlukan. Tetapi lagi-lagi kita harus ingat ya bahwa untuk sosok Jairo Redwals itu jelas prioritas ya. Jadi dengan adanya ya, bagaimana, regulasi barulah menurut saya ini Kemenkumham jemput bola ke Belanda ya, ini diharapkan untuk kasus Jairo Redwals dengan kesibukan dirinya di tim ya, ini mungkin bisa juga nanti untuk rapatnya tetap online, kemudian untuk sumpah WNI-nya itu di Kedubes Belgia ya. Bukan di Belanda, tapi di Kedubes Belgia. Jadi mungkin nanti untuk sosok, Jairo Redwals ya, itu bisa sesimpel yang dilakukan oleh Messilger. Saya sangat respect loh dengan PSSI ini ya. Kenapa saya bilang sangat respect? Karena ini adalah awal, ya permulaan, ya PSSI ini sedang memulai. Dan memulai itu bukan perkara yang mudah ya. Apalagi kalau sudah seperti ini, saya yakin ketika mungkin nanti Bapak Erick Thohir selesai ya, kalau memang pemain ini sulit untuk bergabung ke timnas Indonesia, ya solusinya seperti ini ya. Ketika memenuhi panggilan ya dan juga tidak ada jadwal klub, oke datang ke Indonesia bermain. Ketika memang tidak ada agenda dan juga ketika ada agenda di klub dan lain sebagainya ya menurut saya tidak perlu datang ke Indonesia. Karena kalau opsi-opsi itu bisa ditawarkan oleh PSSI dan juga pemerintah, ini semuanya akan berjalan mulus dan termasuk untuk proses naturalisasi Jairo Ridwals ya. Bisa ya, kemungkinan juga bisa ketika nanti melawan Jepang kita juga sudah diperkuat oleh Jairo Ridwals di bulan 12. Tidak ada yang tidak mungkin karena ini perlu sekali untuk amunisi baru. Apalagi saat ini timnas Indonesia kita tidak tahu ya saat melawan Bahrain dan juga China nanti bagaimana hasilnya karena kedua tim ini ya saat ini sedang mengincar kemenangan ya, sedang mengincar kemenangan bahkan bukan hanya kemenangan di kandang saja tetapi juga harus mengincar poin. Poinnya ini adalah bagaimana mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan skor yang sangat banyak agar nanti bagaimana peringkat ya di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di grup C ini juga semakin sengit ya. Mereka semuanya habis kalah dengan Jepang, habis kalah dengan ini teman-teman ya, Cina ini juga kalah dengan Arab Saudi. Jadi jelas ya, misinya untuk balas dendam itu ada. Jadi kalau misal Jairo tidak bisa di bulan Oktober, saya sangat optimis dengan cara ya strukturalnya PSSI ini dan juga sistemnya mirip dengan Justin Hubner. Saya sangat Mes Hilgar ya, saya sangat yakin untuk di bulan 12 Jairo bisa bermain. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Jairo Ridwals? Apakah kalian yakin untuk akhir tahun nanti sebelum melawan Jepang dia bisa menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.